Halo pemirsa, kita bisa membuat kursi kecil ini, atau kalau di kampung saya namanya dingklik, cuman dengan bermodalkan talenan yang bekas atau sudah tidak terpakai dan ranting atau cabang pohon. Pemirsa ingin mengetahui selengkapnya bagaimana pembuatan dingklik atau kursi kecil ini? Tonton terus ya, jangan sampai terlewatkan. Kita mulai saja ya pemirsa. Kita amplas talenan bagian atas dan bawah. Bagian samping jangan diamplas ya pemirsa, karena di bagian kulit atau di bagian samping talenan nanti kita akan buat agar tekstur kayunya terlihat artistik. Setelah halus pemirsa, kita bisa mulai mengebor ya, buat lubang untuk memasukkan batang kayunya ya. Saya menggunakan diameter bornya yang 3 cm pemirsa, karena batang kayu yang saya gunakan juga sekitar diameternya 3 cm. Dan pemirsa, diusahakan ya untuk mengebor dari 4 lubang tersebut posisinya yang simetris kalau bisa, tapi kalau tidak, yang penting dari keempat sisinya itu memiliki keseimbangan untuk kaki yang nanti akan kita pasang. Di samping itu ya pemirsa, buat 4 lubang tersebut sebisa mungkin agak dalam dengan kedalaman yang hampir sama, agar pemasangan batang kayu nantinya bisa kokoh. Selanjutnya pemirsa, kita akan memasang batang kayu tersebut ke dalam lubang yang telah kita buat tadi. Dan pemirsa, jika memang batangnya terlalu besar, bisa dikecilkan sedikit demi sedikit ya pemirsa. Bisa memakai pisau atau bisa memakai, kalau di daerah saya itu namanya bendu, nah gitu. Pokoknya sedikit demi sedikit, jangan sampai nanti lubangnya itu tidak pas. Diusahakan lubang sama diameter batangnya itu pas masuk ke dalam lubang yang telah kita buat. Jadi mempermudah kita untuk nanti mengelemnya dan bisa akan lebih kencang nantinya. Setelah semuanya terpasang dengan rapat pemirsa, batang-batang kayunya, sekarang kita akan memulai untuk memberikan lem. Pertama-tama pemirsa, berikan lem kayu terlebih dahulu pada dasar lubang yang akan kita masukkan batang pohon tersebut.
Di sini saya menggunakan lem kayu Fox ya pemirsa ya, karena memang dari sisi harganya yang lebih terjangkau. Setelah kita beri lem keempat lubangnya pemirsa, kita mulai memasukkan batang pohon ke dalam lubang yang telah kita buat. Jika sudah masuk semuanya pemirsa, kita cek dulu apakah masih ada sisa lubang. Di situ kita bisa kasih dempul. Saya menggunakan sisa-sisa gergajian kayu yang telah saya ayak. Jadi kita tidak perlu membeli dempul tersebut pemirsa. Kita masukkan ke dalam sela-selanya ya, jangan sampai terlihat lubangnya. Jadi harus rata, harus penuh, harus padat. Dan setelah semuanya padat pemirsa, pokoknya nanti kalau sebelum padat harus ditekan-tekan ya pemirsa ya. Setelah padat, kita bisa mulai mengelem dengan lem Alteco. Dilem sampai rata ya pemirsa ya, semuanya ya, agar nanti kakinya bisa lebih kokoh. Setelah selesai pengelemannya pemirsa, kita bisa mulai mengukur tinggi dari dinglek tersebut. Untuk tingginya terserah pemirsa ya, tapi untuk kisarannya sekitar 25 sampai 30 cm. Setelah kita ukur empat-empatnya, kita akan mulai pemotongan. Dalam hal ini ya pemirsa ya, jika pemirsa menggunakan gerinda mesin, jangan sekali-kali ya pemirsa ya menggunakan gerinda hanya dengan satu tangan, jikalau menggunakan mata gerinda pemotong kayu, karena sangat berbahaya. Dan juga pemirsa, posisikan kursinya itu yang seerat mungkin ya pemirsa, jangan sampai goyang-goyang seperti yang saya lakukan ya pemirsa ya, karena bisa membahayakan diri kita. Setelah selesai pemirsa, ujung kaki kita perhalus lagi ya pemirsa ya. Kita perhalus keempat-empatnya. Bisa memakai amplas manual pemirsa, kalau memang pemirsa tidak memiliki gerinda. Sekarang saatnya kita akan mengecat kulit dari talenan tadi ya pemirsa ya. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa kulitnya jangan diamplas
terlebih dahulu. Nah, gunanya ya sekarang ini pemirsa, nantinya kita akan mengeluarkan warna atau tekstur dari kulit kayu talenan tersebut, sehingga bisa terlihat lebih ada nilai seni atau artistiknya. Pelan-pelan saja ya pemirsa ya mengecatnya ya, biar lebih rata, biar warnanya juga bagus. Karena kalau warnanya tidak rata, nanti saat kita akan mengeluarkan serat kayunya bisa terlihat jelek pemirsa. Setelah proses pengecatan selesai pemirsa, kita sekarang akan melakukan pengamplasan ya pemirsa ya. Pengamplasan pelan-pelan saja pemirsa, karena kita mengamplasnya hanya untuk mengeluarkan serat kayunya pemirsa, biar terlihat agak nyeni atau artistik ya pemirsa ya. Setelah pengamplasan kulitnya selesai, kita sekarang mengamplas semuanya ya pemirsa ya. Yang sekiranya masih kurang halus, kita ulangi mengamplasnya agar semuanya bisa menjadi halus. Karena kalau kita sudah halus mengamplasnya, kita akan menfinishingnya lebih mudah. Setelah proses pengamplasan selesai semuanya pemirsa, sekarang kita mulai untuk memfinishing. Pelan-pelan saja ya pemirsa ya finishingnya, karena untuk yang terakhir ini kita harus menfinishing secara rata, biar nanti hasil dari dinglek yang kita buat ini menjadi mengkilap dan bagus, serta serat pada kulit dinglek ini menjadi keluar.
Mudah bukan pemirsa cara pembuatan dinglik dari talenan dan batang pohon? Selamat mencoba. Terima kasih dan tunggu video selanjutnya ya pemirsa ya.